Kamu mau lulus seleksi P3K 2025? Jangan cuma belajar asal-asalan. Di video ini, ada 20 soal HOTS yang mencakup 4 kompetensi sesuai kisi-kisi terbaru BKN, lengkap dengan jawaban dan pembahasan interaktif. Yuk, buktikan seberapa siap kamu. Fokus ya, kita mulai dari soal pertama. Kompetensi teknis. Soal nomor 1. Anda diminta membuat laporan bulanan berbasis data. Langkah pertama yang paling tepat adalah A. Menghubungi atasan untuk meminta format laporan. B. Mengumpulkan dan memverifikasi data terlebih dahulu. C. Menyusun laporan berdasarkan laporan sebelumnya. D. Menyusun narasi laporan sebelum melihat data. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Mengumpulkan dan memverifikasi data adalah pondasi laporan berbasis data. Tanpa itu, laporan bisa menyesatkan. Coba bayangkan Anda menyusun laporan keuangan tanpa tahu data terbaru. Bisa fatal, kan? Soal nomor 2. Saat menyusun program kerja tahunan, langkah efektif berikutnya setelah menentukan tujuan adalah A. Menentukan indikator keberhasilan. B. Menyusun laporan hasil program sebelumnya. C. Mencetak dokumen administrasi. D. Melakukan evaluasi keuangan terlebih dahulu. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya, indikator keberhasilan membantu mengukur apakah tujuan program tercapai. Seperti bermain game tanpa skor, tanpa indikator, kita tidak tahu menang atau kalah. Kompetensi manajerial. Soal nomor 3. Anda diminta memimpin tim untuk menyelesaikan proyek mendesak. Apa yang sebaiknya Anda lakukan terlebih dahulu? A. Menyusun laporan kegiatan proyek. B. Mengidentifikasi tugas dan membagi pekerjaan. C. Menyuruh anggota tim bekerja masing-masing. D. Melakukan pertemuan dengan pimpinan dulu. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya, manajer yang efektif tahu pentingnya pembagian kerja yang jelas. Bayangkan kalau semua orang kerja sendiri tanpa tahu peran, hasilnya? Kacau. Soal nomor 4. Seorang pemimpin yang efektif saat menghadapi kegagalan tim akan A. Langsung menyalahkan bawahan. B. Melimpahkan kesalahan ke pihak luar. C. Mengevaluasi dan memperbaiki proses kerja. D. Menghindari pembahasan soal kegagalan. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Pemimpin hebat tidak sibuk cari kambing hitam, tapi fokus pada solusi dan pembelajaran. Setuju? Kompetensi sosiokultural. Soal nomor 5. Rekan kerja Anda berasal dari latar budaya berbeda dan memiliki kebiasaan unik dalam bekerja. Sikap terbaik Anda adalah A. Menghindari kerja sama dengannya. B. Memaksanya mengikuti kebiasaan Anda. C. Menghargai perbedaan dan mencari titik temu. D. Melaporkannya pada atasan. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Lingkungan kerja yang inklusif membuat semua orang nyaman. Kalau semua orang saling menghargai, kerja pun lebih harmonis, bukan? Soal nomor 6. Saat rapat, Anda melihat rekan yang jarang berbicara padahal idenya bagus. Sikap Anda sebaiknya A. Membiarkannya tetap diam. B. Memberi kesempatan dan dukungan untuk bicara. C. Menyampaikan idenya sebagai ide Anda. D. Memotong pembicaraan orang lain untuk memberi waktu. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Memberi ruang pada semua suara adalah ciri kepemimpinan inklusif. Kadang, suara paling jernih datang dari yang paling tenang. Kompetensi sosiokultural teknis.
Soal nomor 7. Anda bekerja di daerah dengan bahasa lokal yang berbeda. Apa langkah yang paling bijak? A. Meminta mereka menggunakan bahasa resmi saja. B. Belajar dasar-dasar bahasa lokal. C. Menghindari komunikasi langsung. D. Mempekerjakan penerjemah pribadi. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Menyesuaikan diri dengan budaya lokal memperkuat relasi sosial. Tidak harus fasih, cukup niat belajar, mereka akan menghargainya. Kompetensi teknis. Soal nomor 8. Dalam pengelolaan dokumen digital, prinsip keamanan informasi yang paling penting adalah A. Menyimpan semua file di komputer pribadi. B. Menggunakan password yang sama untuk semua dokumen. C. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. D. Mengunggah semua dokumen ke media sosial untuk transparansi. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. 3 prinsip dasar keamanan informasi, confidentiality, kerahasiaan, integrity, keutuhan, dan availability, ketersediaan, sering disingkat CIA. Ini adalah pondasi sistem informasi modern. Soal nomor 9. Sebuah tim proyek gagal mencapai target karena miskomunikasi. Solusi jangka panjang yang paling efektif adalah A. Memberhentikan anggota tim yang bermasalah. B. Mengurangi rapat agar tidak terjadi konflik. C. Meningkatkan sistem komunikasi dan pelaporan. D. Meningkatkan pengawasan dari atasan langsung. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Komunikasi adalah kunci sukses tim. Sistem komunikasi yang baik mencegah salah paham dan mempercepat penyelesaian masalah. Gimana? Masih semangat? Ingat, bukan cuma tahu jawaban, tapi pahami cara berpikirnya. Karena yang dicari BKN itu bukan robot hafalan, tapi ASN yang bisa berpikir kritis dan kerja cerdas. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe-nya sekarang, like dan share ke teman seperjuangan kita lainnya. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi manajerial. Soal nomor 10. Anda ditugaskan mengelola proyek dengan tenggat waktu ketat. Langkah awal terbaik adalah A. Mengeluhkan tekanan pada rekan kerja. B. Menyusun skala prioritas dan jadwal kerja. C. Menunda pekerjaan sampai semuanya siap. D. Menjalankan semua tugas sekaligus. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Time management dimulai dari prioritas dan penjadwalan. Dengan rencana yang jelas, tekanan bisa dikelola dan hasil tetap optimal. Soal nomor 11. Saat Anda menerima tugas yang bertentangan dengan nilai etika Anda, langkah terbaik adalah A. Langsung menolak dan marah-marah. B. Mengerjakan saja demi kepentingan atasan. C. Mengklarifikasi maksud tugas kepada atasan. D. Mengeluh ke rekan kerja lainnya. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Etika profesional menuntut klarifikasi, bukan asumsi. Bisa jadi tugasnya tidak seperti yang kita pikirkan. Komunikasi adalah kuncinya. Kompetensi sosiokultural. Soal nomor 12. Anda melihat rekan kerja mengalami diskriminasi karena latar belakangnya. Sikap Anda sebaiknya A. Diam saja agar tidak terlibat. B. Bergabung karena ikut-ikutan mayoritas. C. Mendukung dan membela hak rekan tersebut. D. Membiarkan agar tidak dianggap ikut campur. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Sikap adil dan mendukung keberagaman mencerminkan integritas dan nilai kebangsaan. Diam bisa jadi bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan.
Soal nomor 13. Anda bekerja dalam tim multikultural. Untuk menjaga harmoni, Anda harus A. Menjaga ego pribadi agar tidak dikalahkan. B. Fokus hanya pada pekerjaan Anda. C. Menghargai perbedaan dan mendengar pendapat mereka. D. Mengubah gaya kerja mereka sesuai gaya Anda. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Kerja tim bukan soal menyeragamkan, tapi menyatukan kekuatan dari perbedaan. Empati dan komunikasi adalah senjatanya. Kompetensi wawancara. Soal nomor 14. Apa motivasi terbesar Anda dalam mengikuti seleksi PPPK ini? A. Ingin punya pekerjaan tetap dan gaji rutin. B. Karena orang tua menyuruh. C. Ingin berkontribusi nyata untuk bangsa melalui keahlian saya. D. Karena tidak lulus CPNS. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Jawaban terbaik menunjukkan motivasi intrinsik dan semangat kontribusi. PPPK mencari mereka yang ingin melayani, bukan sekadar mencari aman. Soal nomor 15. Jika Anda diterima sebagai PPPK dan ditempatkan di wilayah terpencil, apa reaksi Anda? A. Menolak dan meminta pindah ke kota. B. Menerima dan mencari solusi atas tantangan. C. Mengeluh di media sosial. D. Tidak datang ke lokasi penempatan. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Komitmen dan kesiapan mental diuji saat menghadapi tantangan. Penempatan di daerah adalah bentuk nyata pengabdian. Soal nomor 16. Apa kelebihan utama Anda dalam bekerja? A. Saya suka menunda pekerjaan. B. Saya pandai berbohong agar pekerjaan cepat selesai. C. Saya bertanggung jawab dan mau belajar. D. Saya mengandalkan orang lain agar pekerjaan selesai. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Kejujuran dan kemauan belajar adalah kualitas penting dalam dunia kerja. Itu tanda Anda siap berkembang. Soal nomor 17. Jika rekan kerja Anda melakukan kesalahan fatal, Anda akan A. Membicarakannya ke semua rekan. B. Diam saja karena bukan urusan Anda. C. Menegur dengan sopan dan menawarkan bantuan. D. Melaporkan tanpa bicara padanya. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya, kritik yang membangun dan komunikasi langsung jauh lebih baik daripada menggunjing. Ini bagian dari budaya kerja profesional. Soal nomor 18. Apa yang Anda lakukan jika diberi tugas di luar keahlian Anda? A. Menolaknya mentah-mentah. B. Menerimanya dan mencari tahu cara mengerjakannya. C. Menyuruh orang lain mengerjakannya. D. Mengerjakan asal-asalan. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Fleksibilitas dan kemauan belajar adalah kualitas yang dicari di dunia kerja modern. Tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Soal nomor 19. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dalam tim? A. Memaksakan pendapat saya karena yakin paling benar. B. Menghindari diskusi agar tidak ribut. C. Mendengarkan dan mencari titik temu. D. Mengajak sebagian tim untuk melawan yang tidak setuju. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Kolaborasi bukan soal menang kalah, tapi solusi terbaik. Mendengarkan dan mencari jalan tengah adalah tanda kedewasaan profesional. Soal nomor 20. Dalam wawancara, bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda layak diterima? A. Menyampaikan pengalaman, prestasi,
dan kesiapan berkontribusi. B. Menyebut nama orang dalam yang dikenal. C. Menjawab asal-asalan dengan percaya diri. D. Mengatakan ingin kerja santai saja. Yuk jawab soal ini, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Wawancara adalah momen menunjukkan nilai Anda. Ceritakan pengalaman, tunjukkan sikap, dan yakinkan pewawancara bahwa Anda adalah aset. Selamat! Kalau kamu udah nonton sampai akhir, artinya kamu punya tekad lulus P3K tahun 2025. Jangan berhenti di sini. Klik like, share ke grup belajar kamu, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan soal-soal terbaru lainnya. Ingat, belajar bersama itu lebih kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.